mohon bisa mempersiapkan dirinya ya sebelum nanti akan terjun di lahan ya. Kita mungkin di KDK itu nanti dibagi ke beberapa bangsal yang tidak fokus ke kebidanan ya. Nanti masih ada yang mungkin di bangsal bedah misalkan, jadi masih di bangsal yang umum gitu. Meskipun nanti ada juga yang mungkin di VK, ada yang di NIFAS ya, tergantung dari kesepakatan bersama rumah sakitnya. Tapi teman-teman mungkin di stase pertama harapannya bisa merecall dulu ya terkait dengan materi-materi yang memang asuhannya itu secara umum ya, yang biasa dilakukan perawat gitu. Jadi tidak menjurus pada kasus-kasus kebidanan. Oke, kita langsung mulai. Untuk pemeriksaan fisik ya, kita ketahui bersama bahwa pemeriksaan fisik itu adalah proses pengkajian kondisi tubuh pasien yang dilakukan secara langsung oleh tenaga kesehatan untuk memperoleh data objektif. Oke. Di sini ada kata-kata data objektif. Maka kalau teman-teman menuliskan seperti SOAP ya, itu ada data subjektif, ada data objektif. Data subjektif adalah data yang kita dapatkan dari klien atau dari pasien, jadi bukan dari hasil pemeriksaan. Nah, untuk data objektif ini harus didapatkan dari hasil pemeriksaan fisik ya, melalui proses pengkajian. Jadi nggak bisa kita cuma nanya, ibu tensinya biasanya berapa? Berat badannya biasanya berapa, Bu? Nah, itu nggak boleh ya. Jadi itu namanya bukan data objektif, karena tidak objektif, itu perkataan ibunya. Dan mungkin ibunya melakukan penimbangan di rumah ya, pakai timbangan sendiri, mungkin tidak terkalibrasi, atau timbangannya berbeda ya, tidak standar. Nah, itu bisa menjadi informasi yang salah gitu. Nah, tujuannya apa pemeriksaan fisik ini? Untuk mengetahui kondisi kesehatan pasien, ya dari keadaan normal atau tidak normal. Nah, makanya ketika kita nanti melakukan pemeriksaan fisik, kita harus hafal di luar kepala batas normalnya. Kayak misalkan kita tensinya 130/80. Nah, itu berarti normal atau tinggi ya? Nah, itu kita kan harus tahu kondisi normalnya berapa sih dikatakan normal itu gitu. Kemudian untuk memvalidasi keluhan pasien, kalau misalkan di data subjektif pasien mengatakan demam sudah 3 hari gitu ya misalkan, ya kita validasi menggunakan pemeriksaan fisik dengan termometer ya, karena bisa jadi demam yang dikatakan oleh pasien itu sebetulnya hanya hangat saja gitu, jadi belum sampai di 37,5. Nah, itu sering ya, misalkan anak nih mau diimunisasi, terus pasti si ibunya bilang, anak saya nggak sehat Bu, lagi panas. Padahal pas di suhunya bagus gitu. Jadi, itu pentingnya pemeriksaan fisiknya untuk kita memastikan bahwa apa yang dikeluhkan pasien itu didukung dengan data objektif atau hasil pemeriksaan. Kemudian untuk melakukan screening kondisi kesehatan, ya, jadi mungkin nanti kita pas periksa bagian payudara gitu ya, ternyata ditemukan adanya benjolan. Nah, itu kan merupakan suatu bentuk screening juga. Mungkin keluhan awalnya tidak ada yang berkaitan dengan payudara, tapi ternyata setelah dilakukan pemeriksaan payudara ada benjolan. Nah, itu fungsi dari pemeriksaan fisik itu bisa sebagai screening kondisi kesehatan juga. Kemudian untuk memantau perkembangan penyakit ya. Jadi kalau misalkan seseorang itu periksa habis dirawat ya, dirawat pasti ada kontrolnya. Nah, kontrol itu kan kita akan diperiksa lagi yang berkaitan dengan penyakitnya, akan di follow up apakah ada progres atau tidak ya. Atau kalau ada penyakitnya jadi gimana gitu ya, apakah semakin baik atau semakin buruk. Nah, ini yang pertama ya teman-teman, pasti sudah terbiasa, udah tahu semua ya pemeriksaan tanda vital atau apa saja, ada nadi, tekanan darah, suhu tubuh, dan juga pernapasan. Nah, biasanya ya yang lupa itu adalah batas-batas range normalnya. Nah, mungkin teman-teman kalau melihat range ini berdasarkan Kemenkes ya. Nanti barangkali ada dari referensi yang lain bisa jadi berbeda, tapi secara umum sebetulnya sama ya. Jadi kalau kita cek nadi, pertama ya, kita harus tahu dulu bahwa ada range yang berbeda, baik dari bayi, anak, dewasa, dan juga lansia. Jadi kita harus tahu juga, oh dikatakan bayi itu umur berapa, anak itu umur berapa, dewasa umur berapa, gitu.
Nah, kalau nadi itu semuanya tahu ya, cara pemeriksaannya di mana itu di pergelangan tangan. Kemudian eh, ada batas-batas dari setiap usianya atau dari setiap kategorinya. Untuk dewasa itu nadi di 70 sampai 80 kali per menit. Tapi kalau bayi itu 120 sampai 130 kali. Jadi memang lebih cepat ya nadinya. Nah, kalau sekarang kita konteksnya dewasa gitu ya, dewasa secara umum itu dikatakan jika lebih dari 100 kali per menit, maka dikatakan terjadinya takikardi. Nah, itu harus diingat-ingat lagi ya, mungkin nanti akan muncul di diagnosa masalah atau masalah potensial. Itu kita ingat teorinya, takikardi itu ketika nadi di atas normal. Dan bradikardi, kalau bradikardi itu di bawah normal, jadi kurang dari 60. Itu untuk ketidaknormalannya. Kemudian ada tekanan darah. Nah, tekanan darah juga berbeda ya antar kategorinya. Ada bayi, anak, remaja, dewasa. Dewasa aja ada dewasa muda dan dewasa tua gitu ya. Dewasa tua ini biasanya sebelum lansia ya. Sebelum lansia, kalau lansia itu kan di atas 59 tahun, mungkin definisi dewasa tua itu dari 40 ke atas ya. 40 ke atas itu memang kecenderungannya semakin tua itu semakin tinggi tensinya ya. Jadi kalau teman-teman nanti ke Posbindu gitu, misalkan lagi di stase puskesmas, di Posbindu ketemu banyak lansia. Nah, lansianya jangan dibikin panik ya, misalkan di tensi 140 gitu. Kok tinggi gitu ya. Terus buru-buru dikasih obat. Padahal 140 kalau untuk lansia itu masih dalam batas normal. Nah, nih ada range-nya ya. Jadi nggak saklek. Normal itu jika 120 per 80, enggak. Tapi ada range-nya. Batas sistol ya, sistol itu yang atasnya itu bisa di range 110 sampai 125 atau untuk remaja itu 90 sampai 110 per ya, per itu diastolnya itu di 60 sampai 70. Mungkin ada juga referensi yang mengatakan 60 sampai 90 gitu. Itu untuk range tekanan darah normal. Adapun permasalahan ya jika tidak normal ada hipotensi, prehipertensi, hipertensi stadium 1, hipertensi stadium 2. Nah, ini berbeda-beda setiap kategorinya dan mengikuti usianya ya. Jadi kita harus lihat range per kategori usia juga. Nah, TTV yang ketiga ada suhu tubuh. Suhu tubuh itu normalnya ada yang menyebutkan 36,5 sampai 37,5. Ada yang ini 366 sampai 372 gitu. Nah, ini juga berkaitan dengan cara pemeriksaannya. Yang paling umum adalah secara aksila ya. Biasanya kalau di ketek itu setengah lebih rendah dari suhu oral ya. Bisa juga di oral tapi sangat jarang dilakukan kecuali mungkin secara mandiri ya pemeriksaan di rumah gitu. Atau menggunakan termometer sendiri. Kemudian ada pernapasan atau respirasi ya. Nah, untuk dewasa itu rata-rata 16 sampai 20 kali per menit normalnya. Tapi ada juga mungkin referensi yang mengatakan 16 sampai 24, 16 sampai 25 gitu. Nah, untuk abnormalitasnya itu ada namanya dyspnea, tadipnea ya, bradipnea, apnea, ipnea. Jadi bagaimana frekuensi napas itu juga bisa terjadi adanya ketidaknormalan. Ya, nanti bisa direcall lagi ya untuk batas-batas normal. Ketika pemeriksaan fisik, itu kita ada 4 hal yang harus kita ingat. Ya. Inspeksi, ya. Inspeksi itu pengamatan secara visual. Kita lihat apa yang dilihat, ya bentuknya, warnanya, kesimetrisannya. Jika memang itu anggota tubuh yang ada dua, ya kayak misalkan mata, hidungan lubangnya dua, ya telinga. Jadi kita lihat kesimetrisan. Kemudian pergerakan tubuh pasien, ya. Jadi itu kita pertama kali yang kita nilai adalah secara inspeksi. Kalau tadi sudah tanda-tanda vital, kemudian inspeksi, kemudian palpasi. Ya. Palpasi ini adalah perabaan. Perabaan menggunakan jari dan telapak tangan untuk mendeteksi suhu. Ya, kalau misalkan terjadi infeksi, biasanya ketika kita pegang, itu menjadi panas area yang terkena inflamasi.
terus adanya nyeri tekan, benjolan, dan tekstur organnya seperti apa gitu. Apakah kulitnya itu keriput ya seperti kulit jeruk gitu, atau area lukanya basah, nah itu bisa kita lakukan pemeriksaan palpasi. Kemudian perkusi, nah, meskipun tidak semuanya kita perkusi ya, kayak misalkan mata, mungkin mata tidak kita perkusi, hanya bagian-bagian tubuh yang ada kepadatan jaringan ya, jadi kita ketuk kalau perkusi itu. Ketuk dan bisa menghasilkan suara. Kalau misalkan kita di gigi diketuk kan nggak bisa ya. Nah, apa yang diperkusi itu biasanya yang ada eh, memungkinkan di rongga tersebut itu ada masanya atau jaringan yang ngumpul di situ gitu ya. Perkusi kan ada perkusi dada ya, perkusi perut, perkusi patella. Nah, itu gunanya kita melakukan pemeriksaan pengetukan ya. Jadi kita bisa tahu apakah di dalam situ ada udara, cairan atau organ padat yang terselubung di situ tersembunyi. Kemudian yang terakhir ada auskultasi. Auskultasi itu mendengarkan suara internal tubuh ya, jantung, paru, dan usus yang biasa kita dengarkan. Tidak semuanya di auskultasi ya. Auskultasi itu hanya menggunakan stetoskop. Kalau tiba-tiba hilang ya tadi ya, mencet kayaknya. Oke, saya share screen ulang. Nah, ini ya tadi ya. Tadi tidak semua organ itu kita auskultasi, dan auskultasi itu hanya dilakukan pada bagian tertentu menggunakan stetoskop ya, seperti jantung, paru, dan juga usus. Kalau misalkan di ibu hamil kita tambahkan dengan Doppler ya untuk mendengarkan jantung janin. Nah, kemudian tadi kan udah ada 4 kategori ya yang kita ketahui itu merupakan komponen dari pemeriksaan fisik. Nah, sekarang pertama dari kepala dulu. Jadi kalau pemeriksaan fisik itu head to toe, jadi kepala, kita lihat ya inspeksi dan palpasi area kepala sampai ke mata. Ya. Jadi kalau di kepala, apa yang kita nilai ada bentuknya simetris atau tidak, distribusi rambutnya, apakah jarang-jarang, apakah rontok, kebersihan kulit kepala, terus kita palpasi ubun-ubunnya ya. Nanti kita bisa menilai kemungkinan adanya dehidrasi ya kalau misalkan dia cekung. Kalau misalkan cembung berarti mungkin ada massa atau ada cairan di dalamnya. Dan deteksi nyeri ya kalau misalkan palpasi itu kan kita tekan, ditekan nih nyeri nggak Bu? Gitu. Sebenarnya tanpa kita tanya, pasien itu bisa memberikan respon ya, tahu gitu misalkan, atau meringis gitu biasanya. Yaitu respon dari kesakitan. Kemudian mata ya, mata itu kesimetrisan kelopak, terus ada nggak edema ya, kemudian konjungtiva pucat atau tidak, skleranya kuning atau jernih ya putih, terus refleks cahaya pupil ya kita cek menggunakan senter ya atau panel. Nah ini ada indikator normal ya, indikator normal tekanan intraokuler. Nah, ini biasanya itu memang ranahnya dokter umum atau dokter mata ya. Kalau misalkan pasiennya pakai kacamata cukup kita tanya aja gitu ya, kacamatanya minus berapa gitu. Atau jika memang ada tabel visus ya, itu kan ada Snellen chart ya, Snellen chart itu kita bisa beli dan kita boleh sebetulnya melakukan screening ya, tapi bukan untuk penegakan diagnosa. Kita screening ibunya untuk melihat kalau yang itu
kelihatan atau enggak Bu gitu ya, sampai dia ada di visus berapa. Kalau di Snellen chart itu kan di sebelah pinggirnya ada ya 5/5, 6/6 gitu. Jadi itu batas normalnya tuh seharusnya di 5/5 atau 6/6 gitu. Itu untuk mata. Nah, kemudian dari mata kita pindah ke hidung, telinga, dan juga mulut. Sebetulnya untuk telinga itu kita gunakan otoskop ya. Otoskop itu alat yang kecil, mungkin teman-teman juga sudah sering melihat, tapi beda-beda bentuknya ya, nggak semuanya kayak gini. Intinya, otoskop ini untuk melihat isi telinga, karena kalau kita hanya senter dari luar, sebetulnya tidak terlalu terlihat. Kalau otoskop ini ujung yang kecilnya itu bisa masuk ke lubang telinga. Apa yang kita lihat? Pertama, kita cek serumen ya, kotor atau tidak, apakah ada benda asing, membran timpaninya kelihatan atau tidak ya. Kemudian kita bisa melakukan tes pendengaran ya. Kita kenal ada 3 cara menggunakan metode Rine, Weber, dan juga Swabach. Nah, kalau Rine itu kita akan membandingkan konduksi udara versus tulang ya, yang bentuknya garpu tali seperti garpu, terus kita bunyikan. Nah, itu kita dekatkan dengan belakang telinga dulu, lalu kita minta pasiennya untuk memberikan tanda jika si bunyinya itu hilang. Nah, pas sudah hilang, kita pindahkan ke depan lubang telinga. Nah, harusnya normalnya itu ketika di tulang, jadi di belakang telinga itu sudah tidak terdengar, dan garpu tala dipindahkan ke depan lubang telinga, jadi kan dia merambatnya lewat udara tuh, udah nggak lewat tulang lagi. Itu seharusnya masih terdengar. Jadi memang normalnya kemampuan mendengar di udara itu lebih besar daripada ketika si suaranya itu merambat melalui tulang. Gitu. Nah, kalau Weber itu uh, hantaran tulang telinga kiri dan kanannya kita bandingkan. Jadi kalau kita dengarkan itu di tengah gitu ya, lebih kedengaran mana kanan atau kiri. Kemudian swabah, kalau swabah itu membandingkan hantaran pasien dengan pemeriksaan normal ya. Jadi bisa kita gunakan arloji gitu ya. Arloji yang jam tangan yang detik gitu ya, bukan yang digital. Terus kita dekatkan ke telinga, dengar nggak ya, dengar nggak Bu gitu. Kalau misalkan tidak dengar, bilang. Nah, kita jauhkan pelan-pelan. Normalnya, secara umum pasien itu bisa mendengar secara normal jika arlojinya itu pada jarak kurang lebih 30 cm gitu. Jadi kalau kok deket aja dia nggak dengar, nah berarti ada masalah pendengaran tuh gitu. Kemudian lanjut ke hidung ya. Hidung itu juga bisa pakai spekulum. Posisi septumnya kita lihat dulu ya, apakah pas simetris di tengah atau tidak gitu. Kemudian sekret ya, ada lendir atau tidak. Terus inflamasi, misalkan kemerahan, kelembapan mukosa, apakah hidungnya tuh berair terus gitu. Kemudian kita bisa juga lakukan palpasi ya di hidung itu, nyeri atau tidak ketika kita tekan. Kemudian ada nggak tumor ya atau benjolan, khawatirnya ada sinusnya untuk memesan hidung. Kemudian mulut, kalau mulut itu kita periksa bibirnya ya. Bagaimana kita inspeksi dulu, kita lihat adakah bibir kering, bibir pecah, lesi, udah nggak mukosa, baru kita lihat ke dalam mulut ya, bibir dulu terus ke mulut. Kita bisa pakai tong spatel untuk pasiennya bilang gitu ya, kita lihat ada nggak pembesaran tonsil, uvula, terus kita perhatikan giginya lengkap atau tidak, adakah karies, terus eh, apakah ada gigi yang ditambal gitu ya, atau gigi berlubang, itu perlu kita catat. Nah, lanjut kita ke bawah ya. Setelah kepala kita ke leher. Leher dan intekumen. Jadi kalau intekumen itu kan sebenarnya kuku. Nah, tapi ini untuk urutannya kuku itu bisa kita lakukan sekalian dengan ekstremitas, jadi di akhir. Nah, kalau untuk leher itu kita ini ya, ingat lagi anatominya. Ada kelenjar tiroid nih depan sini.
terus di bawahnya ada trakea, dan ada yang namanya lymph node ya, atau kelenjar limpa. Nah, kelenjar limpa itu ada di sini dan juga di area belakang telinga. Yang perlu kita periksa adalah pertama pergerakan menelan. Jadi kita minta pasiennya menelan, terus kita lihat ya. Di sini tuh ada ismus. Nah, kalau misalkan pasien itu menelan, si kelenjar tiroid atau ismusnya itu akan naik terus turun. Nah, kita perhatikan kalau misalkan tiroidnya membesar mungkin naik aja tapi nggak terlihat kembalinya turun. Itu perlu kita waspadai, mungkin ada pembesaran kelenjar tiroid. Kemudian palpasi trakea ya, trakea itu yang ini dipastikan di tengah ya, nggak geser-geser. Kalau geser bisa jadi memang ada pembesaran, misalkan tiroidnya membesar akhirnya menggeser trakea gitu. Kemudian ada raba kelenjar tiroid, ukuran nodul, limfonodi anterior posterior submandibula ya, kita periksa. Dan jangan lupa untuk kelenjar getah bening ya atau kelenjar limpa itu kita raba, ada rasa nyeri atau tidak ya, kita palpasi. Nah, ini teorinya dulu ya. Kalau untuk kuku kita lakukan di akhir ya, ketika ekstremitas. Jadi kuku itu kita inspeksi adanya kelainan kulit atau tidak ya, kulit. Terus kukunya gimana gitu ya, kotor kah atau tidak utuh. Terus jangan lupa kita mengecek juga turgor ya, turgor kulit. Umumnya secara normal itu kurang dari 2-3 detik itu sudah kembali ya, kalau kita tekan ada turgornya itu bagus ya. Kemudian warna kuku juga ya, apakah pucat atau putih kemerahan gitu ya, karena takutnya pasiennya mengalami anemia. Nah, udah ke tadi leher, lanjut ke dada ya. Kalau dada itu kita tambahkan dengan payudara ya. Kalau di sini payudaranya tidak ditulis, tapi untuk payudara itu metodenya dengan cara melakukan gerakan melingkar ya pada kedua payudara untuk mendeteksi apakah adanya benjolan, adakah nyeri ya, simetris atau tidak payudaranya, dan apakah ada pengeluaran ya dari payudara. Oke. Untuk dada ya, dada itu kita perlu inspeksi dulu. Pertama dari kesimetrisan ya kanan dan kiri. Terus ada nggak retraksi interkosta. Jadi di tulang rusuk itu kalau pasiennya sesak itu ada retraksi. Jadi ketika dia tarik napas tuh akan eh, ketarik ke dalam ya, seperti yang funnel chest ini. Dia akan ketarik ke dalam. Atau ada penggunaan otot bantu nafas. Jadi ketika bernafas mungkin ya, mungkin saja kita menggunakan nafas perut. Jadi si otot perutnya tuh bekerja sangat berat gitu ya, ada effortnya untuk dia bisa mengambil napas gitu. Atau pigeon chest ya, pigeon chest ini mirip dengan funnel chest. Jadi si dadanya itu ketika tarik napas tuh sangat ke dalam gitu ya. Ini bisa jadi memang ada gangguan ketika ambil nafasnya atau sirkulasinya itu terganggu. Nah, terus kita lakukan palpasi ya, tadi sudah inspeksi kemudian palpasi. Nah, palpasi yang sering kita minta itu mengucapkan 77 ya atau 99 juga bisa ya. Jadi kita akan rasakan getaran itu di dada ya. Getaran berlebih mungkin ada padatan di dinding dadanya. Ya, berlebih itu apa? Bisa jadi lemaknya menumpuk di dada atau ada massa atau getarannya itu kurang ya. Bisa jadi dia terjadi pneumotoraks. Jadi banyak cairannya gitu. Biasanya getarannya jadi kurang. Ini ada irama napas ya. Kita waktu TTV itu kan tadi mengukur frekuensi napas itu sambil kita amati gitu. Apakah irama napasnya tidak stabil, tapi dengan catatan kita tidak ngajak ngobrol ya, karena kalau ngobrol pasti tidak stabil gitu sambil ngos-ngosan misalnya. Nah, ini uh, biasanya juga ada pemeriksaan penunjangnya EKG ya, untuk kita bisa tahu bagaimana irama bernapasnya. Nah, terus kita lakukan perkusi ya, di dada itu kita lakukan perkusi dan auskultasi. Perkusi apa yang kita akan temukan ya,
untuk membedakan itu ada resonansi atau suaranya ya ketika kita perkusi. Apa sih yang diperkusi itu ya dari ICS 1 ya 2 3 4 5 6 7 atau ada juga yang sampai 12 ya. Nah, kalau kita periksa perkusi, paru itu ada beberapa suara ya yang sering kita dengar itu resonan ya atau normal, peka atau dullness, hiperresonan, atau ada juga timpani gitu. Jadi kita harus kenal ya. Habis ini kita akan mendengarkan bagaimana sebenarnya dari masing-masing suara perkusi. Kadang mungkin ketika OSCE gitu cuman ketuk-ketuk, tapi kita nggak bisa bedain ya. Ini sebenarnya normal atau enggak gitu. Nah, nanti harapannya teman-teman bisa nih ke recall lagi teorinya suara perkusi paru yang normal dan tidak normal itu seperti apa gitu. Kemudian ada auskultasi. Nah, kalau auskultasi itu kan kita dengarkan napas ya, menggunakan stetoskop. Apakah ada napas tambahan? Biasanya ada rongki, wheezing, sama friction rub ya. Nanti kita lihat ya, setelah ini kita bedakan suara-suara yang normal dan tidak normal. Nah, ini kita lihat dulu ya cara pemeriksaan toraksnya. Teenagers are building businesses with AI, while the only AI you know is ChatGPT. Stop, please stop. Ini kita akan lihat bagaimana. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Inita, dokter yang berjaga di klinik ini. Boleh apa saya berbicara dengan siapa? Mulai di menit 3.15 kita langsung. Kita jangan lupa cuci tangan. Tapi kalau ini mah langsung dari ke toraksnya ya, jadi nggak dari kepala gitu. Baik Bapak, selamat dulu berbaring senyaman mungkin, dan di sini saya akan pastikan bahwa Bapak sudah membuka pakaian sehingga daerah yang bisa lebih terekspos tidak tertutupi oleh pakaian. Kemudian di sini saya mulai dengan melakukan inspeksi apa yang mana tadi di awal sudah saya amati pada saat Bapak berdiri, berpindah dan juga berbaring di pemeriksaan. Maka saya akan lanjutkan inspeksi dengan memeriksa dan juga mengamati bentuk kedua dinding toraks kanan dan kiri apakah simetris atau tidak. Kemudian saya juga akan mengamati mulai dari jarak intercostal space, sudut epigastrium, kemudian apakah terdapat kelainan seperti luka, memar, laserasi, ekskoriasi, bekas operasi maupun dilatasi atau pelebaran vena. Dan di sini tidak tampak ada yang kelainan. Maka Bapak selanjutnya mohon untuk bernafas seperti biasa, bernafas nyaman mungkin ya Pak, jangan tegang, tetap rileks. Dan di sini saya akan mengamati dan juga memeriksa mulai dari jenis pernapasan, frekuensi pernapasan, dan juga pergerakan kedua dinding toraks apakah simetris atau tidak. Baik Bapak, di sini pernapasan Bapak normal, kemudian frekuensinya 16 kali per menit, dan juga tidak tampak adanya kelainan pada saat Bapak bernafas, jadi pergerakan kedua dinding toraksnya normal simetris ya Pak, antara kanan dan juga kiri. Setelah melakukan inspeksi, maka saya akan lanjutkan dengan melakukan palpasi, di mana saya akan menghangatkan terlebih dahulu kedua telapak tangan saya. Kemudian saya akan awali palpasi dengan melakukan palpasi pada trakea, di mana kedua jari tunjuk saya akan saya letakkan pada leher pasien dengan bentuk seperti huruf V. Kemudian di sini saya melakukan palpasi trakea, dan selanjutnya adalah saya akan melakukan palpasi dengan meletakkan telapak tangan saya pada permukaan dinding toraks pasien. Kemudian Bapak di sini kalau misalnya ada nyeri disampaikan ya Pak, saya melakukan penekanan pada 3 titik. Kalau ada nyeri disampaikan ya Pak. Di sini saya akan memeriksa apakah terdapat kelainan seperti nyeri tekan maupun krepitasi. Yang mana saya akan pastikan bahwa kedua ibu jari saya berada pada linea sternalis dan jari-jari yang lain akan menghadap ke arah lateral. Kemudian dengan cara yang sama seperti tadi, Bapak silakan bernafas seperti biasa ya Pak, tetap rileks. Maka saya akan melakukan pemeriksaan. Di sini saya akan memeriksa pada 3 titik pula untuk memeriksa apakah terdapat kelainan pada pergerakan dari kedua hemitoraks kanan dan juga kiri pada saat bernafas. Nah, kemudian di sini tidak ada yang kelainan, maka saya lanjutkan. Bapak mohon untuk mengucapkan kata 99 ya Pak pada saat saya melakukan perpindahan tangan. Jadi di sini juga sama dengan cara yang sama seperti tadi. Saya akan lakukan pemeriksaan pada 3 titik. Silahkan disebutkan Pak. 99, 99,
Ini disampaikan lagi Pak, 99. Nah, di sini saya akan memeriksa apakah terdapat kelainan pada getaran kedua hemitoraks kanan dan juga kiri pasien. Dan yang terakhir, pada pemeriksaan palpasi ini, saya akan melakukan palpasi pada ictus cordis, di mana saya akan melakukan palpasi ictus cordis pada ICS 5 kiri. Dan di sini ictus cordis teraba normal ya Pak, di mana kuat angkatnya normal, tidak sampai mengangkat jari tangan saya, kemudian tidak teraba adanya atrial. Baik, selanjutnya saya melakukan pemeriksaan perkusi, di mana di sini saya melakukan perkusi dengan meletakkan jari tengah dari tangan kiri saya yang akan saya tempelkan pada permukaan dinding toraks pasien, kemudian jari-jari yang lain yang melayang bebas, kemudian di sini saya melakukan pengetukan dengan menggunakan jari tengah dari tangan kanan saya dengan sumber pergerakan yang berada pada pergelangan tangan kanan. Di mana di sini saya melakukan perkusi pada 12 titik perkusi. Selama melakukan perkusi, maka di sini saya menemukan ada suara yaitu hipersonor. Selanjutnya adalah saya melakukan auskultasi, di mana saya melakukan auskultasi dengan menggunakan stetoskop, yang mana di sini saya akan gunakan terlebih dahulu stetoskop saya, dan akan saya hangatkan terlebih dahulu dengan cara menggenggam. Setelah itu saya akan memilih belt diafragma yang sesuai, kemudian saya akan melakukan auskultasi dengan meletakkan stetoskop saya pada 12 titik auskultasi, dan akan saya dengarkan selama 3-5 detik sebelum berpindah ke titik berikutnya. Dari sini dari auskultasi ditemukan adanya suara yaitu suara menyi atau suara wheezing. Nah, selanjutnya adalah setelah melakukan pemeriksaan inspeksi sampai dengan auskultasi pada permukaan dinding toraks anterior, maka saya akan lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan pada dinding toraks bagian posterior. Baik Bapak, mohon untuk duduk ya Pak, dan mohon untuk duduk membelakangi saya. Dipersilakan Pak. Monster Math presents Counting to 10. Okay, class. Ya, itu ya tadi untuk yang perkusi. Jadi teman-teman harapannya bisa ya perkusi tadi sonor. Nah, tapi sebenarnya normalnya memang sonor ya kayak tadi ya duduk-duduk gitu ketika di perkusi. Nah, ada yang kondisinya itu ternyata tidak normal. Kita akan dengarkan. Let's learn about Nah, seperti apa sih yang tidak normal itu? and percussion sounds. Nah, itu tadi yang normal ya. Suara perkusi yang normal, duk-duk gitu. Duk-duk, jadi jernih suaranya. Nah, itu tadi yang dual sound ya. Jadi suaranya tuh tidak jernih, seperti memantul ya. Memantul biasanya tuh pada pasien dengan adanya cairan ya, cairan atau lendir di dalam parunya itu pada pasien pneumonia atau efusi pleural ya, seperti itu. Nah, hampir mirip ya yang flat ini, hampir mirip seperti dulu. Ya, jadi gitu kalau yang tadi terakhir ya timpani itu ada seperti suara drumnya ya, biasanya tuh di pneumotoraks ya. Itu kita ketika perkusi memang harus mendengarkan secara sesama ya untuk bisa tahu perbedaan-perbedaannya. Dan selanjutnya kita dengerin jantung ya. Kalau jantung tadi kan kita pakai auskultasi menggunakan stetoskop ya. Kita akan dengarkan bagaimana jantung yang normal dan tidak normal. Nah, ini yang normal.
Nah, ini yang disebut dengan murmur. Murmur itu suara yang ada suara bising yang lain gitu. Ini tidak normal ya kalau suara jantungnya seperti ini. Ini yang kita sebut dengan galop ya, seperti suara tapak kaki kuda, langkah kuda. Ini biasanya pada kondisi gagal jantung. Nah, ini tadi ya ada friction rub. Friction rub itu ketika pas kita dengarkan ada seperti suara gesekan ya. Biasanya ada infeksi baik virus, bakteri, ataupun jamur. Ini heart click ya. Kelainan kayak ada bunyi klik karena ada katup ya, mungkin yang tidak menutup. Oke, itu tadi suara detak jantung ya. Jadi kalau pakai stetoskop harapannya yang normal yang kita dengarkan. Nah, sekarang ada suara paru. Tadi kan ada suara ketika perkusi, terus suara jantung, sekarang suara paru. Nah, yang tadi ya wheezing, ronki. I'm about to show you what ethical AI use in writing looks like. First, transparent sources. It's important to make sure Yang pertama kita akan mendengarkan yang disebut dengan wheezing ya. Wheezing itu biasanya pada pasien asma ya, pneumonia itu ada suara seperti orang bersiul gitu, siulan saat dia mengeluarkan nafas atau ekspirasi. Nah, selanjutnya ada rongki. Kalau tadi suaranya tuh kayak ada siulan, kalau rongki ini ada tambahannya ya, seperti ada mukus atau cairan ya. Kita dengarkan. Nah, kemudian ini crackles ya, atau rongki basah, itu biasanya pada pasien bronkitis, pneumonia, CHF, ada di bagi crackles halus dan juga crackles yang kasar.
Kayak nama makanan ya, crackles tuh. Nah, tapi ini suatu keabnormalan suara paru. Kita dengarkan. Nah, yang sekarang stridor ya. Jadi tadi ada wheezing, ronki, crackles, stridor. Stridor itu adalah bunyi abnormal pada paru yang nadanya tinggi. Jadi mirip dengan wheezing ya. Tapi kalau didengarkan dengan stetoskop di tenggorokan, itu suaranya terdengar lebih keras. Nah, itu tadi pleural friction ya, kalau ada seperti suara gesekan. Gitu. Oke, semoga bisa mudah dipahami ya untuk berbagai macam suara-suara yang tidak normal. Sekarang kita lanjut ke ini tadi ya, suara jantung murmur kita udah dengarkan, mana yang normal, mana yang tidak. Ini mana saja bagian-bagian secara anatomisnya, nanti kita ingat-ingat kembali ya, ada ICS atas, bawah, kanan, kiri gitu. Nah, terus lanjut ke perut ya. Kalau di abdomen atau perut, itu kita lihat di sini ada 4 kuadran ya. Kuadran liver, terus ginjal, kemudian usus, dan juga ada usus kanan, bagian kanan sama kiri gitu ya. Nah, yang mana di midline atau di pertengahannya itu ada aorta, pankreas, usus kecil, dan juga kandung kemih. Nah, ketika kita memeriksa abdomen atau perut, itu pertama kita lihat secara bentuknya dulu ya, apakah perutnya itu simetris. Tapi simetris nggak susah ya, perut kan bukan bukan pasangan gitu ya, tapi perutnya ini simetris dalam artian apakah tidak ada yang menonjol sebelah gitu. Terus ada striaya atau tidak, pelebaran vena, pergerakan dinding perut ya, karena ketika bernapas mungkin ada yang terlalu ketarik gitu perutnya. Nah, itu perlu kita curigai. Kemudian setelah diinspeksi, kita auskultasi, kita dengarkan ya, pakai stetoskop ya. Mungkin teman-teman udah tahu semua ya bagaimana suara peristaltik usus ya, bising usus itu seperti apa. Terus perkusi, kalau perkusi itu kita bisa dengarkan ya, kita ketuk dengan biasanya itu dari 4 ini ya, 4 kuadran ini, kita mendengar timpani ya, jadi ada seperti suara gas usus. Kalau kita secara awam bilang, ini kembung nih, kayak gitu ya. Kita bisa mendengarkan itu. Terus kalau misalkan redup, itu biasanya ada cairan ya, atau feses, digunakan untuk batas hepar dan limpa ya. Jadi di area sekitar sini ya, itu untuk menentukan di mana sih batas hepar dan juga limpanya gitu. Nah, kemudian ada frekuensi peristaltik normal, ini bisa kita hitung ya, tapi kalau di kebidanan mungkin akan jarang dilakukan. Nah, ini teknik palpasi abdomen ya, bisa kita lakukan di 4 kuadran itu. Pasiennya diminta untuk terlentang, kemudian kita di sebelah kanan ya sebagai pemeriksa. Bisa kalau misalkan pasiennya nyeri, kita mulai dari area yang tidak nyeri dulu. Ya, karena kadang biasanya ketika kita palpasi, udah yang di tempat yang nyeri, terus kita pindah ke yang sebenarnya nggak nyeri itu jadi ikut nyeri karena dia udah terlanjur merasakan adanya nyeri gitu.
Kemudian, nah ini ada palpasi dalam, kita bisa tekan lebih dalam lagi untuk mendeteksi massa. Kalau kita curiga, ini apa ya, kok ada benjolan yang gerak-gerak gitu, kita bisa tekan lebih dalam lagi gitu, terus kita perkiraan kita kira-kira di situ tuh hepar atau limpa atau ginjal ya. Kita harus tahu anatominya ya, sebelah mana sebelah mananya. Oke. Ini ada ya clinical test. Kita tekan ya di titik McBurney untuk evaluasi appendicitis ya di sebelah sini atau usus buntu. Oke. Nah, sekarang muskuloskeletal atau pergerakan ini bisa kita lakukan di pemeriksaan ekstremitas ya. Ekstremitas tadi bisa mulai dari kuku, kemudian posturnya, tubuhnya, mobilisasinya bagaimana, terus apakah ada atrofi otot atau tidak gitu. Dia tidak bisa mengangkat tangan, tidak bisa mengangkat kaki, nggak bisa menggerakkan gitu. Baru kita palpasi ya, apakah ada bunyi kertek-kertek gitu ya, lalu suruh geser sedikit aja bunyi kertek-kertek, terus ada nyeri tekan atau tidak, itu kita nilai. Kemudian, nah ini bisa kita nilai fungsinya ya. Ini tapi di kabinet mungkin tidak perlu dilakukan, tapi bisa kita, kalau mau lebih detail, kita bisa ukur lingkar lengan atau tungkainya dan dibandingkan dengan ukurannya gitu. Jadi nanti mungkin atrofi itu karena jarang dipakai ya, otot itu kan pasti tidak terlatih, sehingga dia mengalami atrofi otot, jadi mengecil. Nah, kanan sama kiri bisa kita bandingkan, sama atau enggak gitu. Kalau misalkan ada tangan yang sakit, akhirnya dia tidak gunakan, mungkin terjadi atrofi otot. Ketika kita bandingkan, tangan yang sakit itu kanan, yang kirinya sehat, tapi yang kanan lebih kecil. Ya, mungkin karena sudah terlalu lama tidak dipakai ya, tidak digunakan. Nah, ini biasanya di awal ya, untuk tingkat kesadaran ada kompos mentis, apatis, delirium, somnolens, stupor, koma. Ya, kita harus tahu batas-batasannya. Kompos mentis itu sadar penuh, apatis itu kurang peduli dengan sekitarnya, delirium itu ngantukan gitu ya, tapi masih bisa dibangunin ya. Ngantukan tapi bisa dibangunin. Kalau somnolen itu biasanya dia eh, tidur tapi susah dibangunkan. Akhirnya dia akan bangunnya hanya jika ada rasa sakit, ya, ada stimulasi sakit. Kalau stupor itu sudah menuju koma, jadi udah dikasih stimulasi sakit tapi tetap nggak bangun. Nah, itu bisa jadi dia udah stupor. Jadi benar-benar level yang udah stimulasi sakitnya harus tinggi, baru dia kebangun. Nah, kalau koma berarti udah nggak respon sama sekali. Ya. Nah, ini biasanya dokter ya, kalau dokter melakukan pemeriksaan fisik, bisa kita, kalau hidung ya, kita lihat ada namanya nervus-nervus yang berkaitan dengan panca indera ya. Kita pakai, kalau hidung kita kasih aroma, bisa pakai minyak kayu putih, atau di sini contohnya kopi gitu ya. Matanya ditutup, terus kita dekatkan stimulasinya, tercium atau enggak gitu. Optikus ya mata, kita minta untuk membaca Snellen chart. Terus pergerakan mata, mungkin kita lihat juga ya ada pupilnya positif atau enggak ketika di center. Kemudian bola matanya ya, ada bola mata tuh yang seperti dribble bola. Terus mata juling ya, strabismus. Itu menjadi penilaian juga. Terus, nah ini tes kornea, tapi ini kita tidak perlu lakukan. Kemudian facialis ya, kita minta pasien itu tersenyum, mengangkat alis. Kalau pada pasien-pasien stroke mungkin setengah gitu ya, setengahnya itu lumpuh, setengahnya tuh enggak gitu. Nah, itu bisa kita periksa. Vestibulocochlearis itu kemampuan mendengar kata ya, kita ajak ngomong gitu, atau kita harus agak tinggi nih, agak gede volumenya baru dia dengar gitu. Terus, nah ini bagus ya. Jadi refleks muntah, refleks menelan itu bisa kita periksa ketika kita periksa leher tadi sekalian. Terus aksesorius itu angkat bahu, bisa apa enggak. Terus ada tahanan. Kalau angkat bahu kan bahunya aja gitu ya, kepalanya nggak ikut keangkat. Nah itu dia bisa nggak kayak gitu. Hipoglosus, julurkan lidah, bisa nggak gerakan ke kiri ke kanan. Ya, itu berkaitan dengan syaraf ya, syaraf di lidah itu juga ada. Nah ini ya,
uji refleks kalau kita seringnya itu ada Babinski gitu ya kalau di bayi. Terus refleks patella ya yang kita wajib lakukan itu untuk kita ketuk ya bagian lututnya apakah ada rasa kesetrum gitu ya di kaki pasiennya. Nah, kalau sudah itu jadi sebelum ke kaki secara urutan ya itu ada pemeriksaan genitalia ya. Kalau misalkan kalau kita fokus ke perempuan ya kita lakukan vulva hygiene dulu. Terus kita periksa apakah ada pembengkakan kelenjar skin, kelenjar Bartolini, bagaimana labia mayora, labia minora, klitorisnya gitu kita periksa. Nah, ini bisa juga kita kalau memerlukan PT gitu ya pemeriksaan dalam bisa ya retrovagina. Atau kita kalau di pasien laki-laki kita cek bagian penisnya, skrotumnya gitu apakah kanan kirinya sama. Kemudian kita eh, cek ya apakah ada cairan baik laki-laki atau perempuan ada cairan yang keluar atau tidak. Gitu. Nah, secara garis besar ini ya urut-urutannya dari kepala ya pemeriksaan fisik tuh kepala, wajah ya tadi ada mata, hidung, telinga, terus ke mulut, kemudian leher ya turun ke leher, ke dada, ke abdomen, terus genitalia dan juga diikuti dengan ekstremitas. Mungkin itu teteh-teteh untuk pemeriksaan fisik. Semoga bisa merecall ya kalau tadi uh, barangkali ada yang lupa gitu terkait dengan suara-suara normal, abnormal. Harapannya teman-teman bisa ke recall kembali terus urut-urutannya. Nah, sekarang bisa ada pertanyaan atau tidak? Ini 77 berarti ya mahasiswanya. Tadi sempat 81 berarti full ya. Mungkin ada yang keluar masuk. Mangga teh kalau ada yang mau ditanyain. Udah hatam semua kayaknya pemeriksaan fisik ya. Jadi kalau KDK tuh lebih sebenarnya aplikasinya ya karena teman-teman ini udah di level profesi gitu. Yang paling penting harus teman-teman kuasai adalah secara teorinya, batas-batas normalnya. Terus nanti ketika di praktek mungkin lebih banyak pemeriksaan fisik itu oleh dokter ya. Kalau untuk bidan, pemeriksaan fisiknya nanti kalau udah di mungkin stase kehamilan ya, nifas itu harus betul-betul matang gitu. Nah, tapi ilmunya juga harus diingat-ingat teorinya ketika teman-teman nanti TTV gitu kan. Eh, keliling ya, pas shift pagi TTV dulu semua, nanti sebelum operan TTV lagi. Nah, itu kan harus tahu batas-batas normalnya, terus dokumentasinya juga harus di-recall kembali. Seperti itu. Baik, tidak ada yang ditanyakan ini? Hitungan 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nggak ada yang ditanyakan. Semoga ilmunya bermanfaat. Teman-teman bisa uh, kembali beraktivitas dan buka-buka lagi ya teorinya sebelum teman-teman nanti kelelahan. Karena nggak kerasa ya, sekarang prastase, terus nanti kelelahan bulan Mei, kita lebaran aja udah Maret akhir ya, April, waktunya nggak banyak untuk teman-teman bisa merecall teori-teorinya lagi. Mungkin itu teman-teman, saya cukupkan sekian. Selamat menyambut berbuka puasa ya, belum berbuka. Selamat ngabuburit. Izin Ibu, sebelumnya mohon maaf. Izin Ibu untuk PPT-nya, apakah boleh dikirimkan Ibu untuk meminta PPT-nya? Oke, oke. Nanti saya kirimkan ya. Kalau saya lupa, tolong di WA lagi. Baik, izin Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Oke. Mungkin itu teteh-teteh saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih.